Perkenalkan, saya Melisa Rawajati dengan NIM 236111142 dari Prodi PGSD semester 2 kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-7 dengan mata kuliah pendidikan IPSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi ini dengan menggunakan peta konsep. Dari sini saya akan menjelaskan Jadi hakikat IPA SD itu sendiri merupakan kumpulan pengetahuan berupa konsep, prinsip, dan teori yang berkaitan dengan alam. Dalam hakikat IPA di sini ada 4 unsur, yaitu yang pertama sikap ilmiah ini yaitu yang dikembangkan seperti rasa ingin tahu, jujur, dan teliti. Yang kedua ada proses, di mana proses ini proses pembelajaran IPA seperti memahami, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Yang ketiga ada produk, di mana produk ini hasil pembelajaran IPA seperti fakta, konsep, prinsip, dan teori. Yang terakhir aplikasi, di mana aplikasi ini penerapan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam tujuan IPA diajarkan di SD, di mana yang pertama itu memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu mengembangkan pengetahuan, pemahaman konsep-konsep IPA. Yang ketiga mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Yang keempat mengembangkan keterampilan. Yang kelima meningkatkan kesadaran, dan di mana secara garis besar tujuan utama pembelajaran IPA. Yang berikut kita masuk dalam pertemuan yang ketiga yang berkaitan dengan teori belajar Piaget dan Brunner, di mana teori belajar Piaget ini menekankan tahap perkembangan kognitif anak. Dalam teori belajar Piaget, di sini ada tahap-tahap perkembangan kognitif anak, yaitu di mana yang pertama itu sensomotorik, di mana anak 0 sampai 2 tahun belajar melalui indera dan gerakan. Yang kedua praoperasional, di mana anak 2 sampai 7 tahun mulai menggunakan simbol berpikir terbatas. Ketiga ada operasional konkret, di mana anak berusia 7 sampai 11 tahun berpikir logis tentang hal-hal. Yang berikut kita masuk dalam pertemuan yang kelima, yaitu dengan materi terkait dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini merupakan kerangka konseptual untuk mengklarifikasi tujuan pembelajaran. Dalam taksonomi Bloom ada 3 ranah, di mana yang pertama itu kognitif, kedua efektif, dan ketiga psikomotor. Dalam ranah kognitif, di sini ada 6 tahap. Pertama itu pengetahuan, di mana kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang berikut adalah pemahaman, di mana pemahaman kemampuan untuk memahami dan mempresentasikan informasi. Ketiga ada aplikasi atau penerapan, di mana kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam situasi baru. Yang keempat ada analisis, di mana kemampuan untuk memecahkan informasi menjadi bagian-bagian kecil antar bagian tersebut. Yang kelima yaitu sintesis, mana kemampuan untuk membuat penilaian keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Yang terakhir ada evaluasi, di mana kemampuan untuk mengombinasikan elemen-elemen menjadi sesuatu yang baru dan ownership. Berikut ada ranah efektif, di mana yang pertama itu penerimaan, di mana kesediaan untuk memperhatikan suatu fenomena atau stimulus tertentu. Yang kedua itu menanggapi, di mana partisipasi aktif dalam suatu kegiatan. Yang keempat itu menghargai, di mana pemberian nilai atau penghargaan terhadap suatu fenomena atau stimulus.
Yang keempat, mengorganisasikan, yaitu memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik antar nilai internal yang konsisten. Yang kelima itu karakteristik, di mana di sini memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku. Yang berikut kita masuk dalam pertemuan yang ke-6, yaitu dengan materi yang terkait dengan pembelajaran guru pada abad yang ke-21. Jadi pembelajaran pada abad yang ke-21 ini merupakan peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntut sekolah untuk mengubah pendekatan. Dalam pembelajaran abad 21 di sini ada konsep pembelajaran menggunakan 4C, di mana yang pertama itu critical thinking and problem solving, atau berpikir kritis dan memecahkan masalah, di mana di sini berpikir kritis merupakan suatu proses yang berarah jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah. Yang kedua itu creativity and innovation, atau daya cipta dan inovasi kreativitas. Di sini tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Yang ketiga ada collaboration, di mana kolaborasi adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan. Yang keempat itu communication atau komunikasi, di mana di sini dimaknai dengan kemampuan anak menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas dan efektif. Baik, yang berikut kita masuk dalam karakteristik guru pada abad yang ke-21, di mana yang pertama lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat. Di sini guru pada yang ke-21 harus memiliki komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang karir. Yang kedua itu dan inovatif, di mana di sini guru pada abad yang ke-21 memiliki kemampuan berpikir dewasaan dan menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga itu mengoptimalkan teknologi, mahir dalam menggunakan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keempat itu reflektif, di mana guru pada abad yang ke-21 secara teratur merefleksikan praktik mengajar mereka. Yang kelima itu kolaboratif, di mana guru pada abad yang ke-21 bekerja sama dengan rekan-rekan, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keenam menerapkan student center, di mana guru pada abad yang ke-21 berfokus pada kebutuhan minat peserta didik. Yang ketujuh itu menerapkan kedekatan referensiasi, di mana guru pada abad yang ke-21 memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang berikut kita masuk dalam mode pembelajaran pada abad yang ke-21, di mana yang pertama itu student center atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi model ini berfokus pada kebutuhan minat dan gaya belajar individual peserta didik. Yang kedua itu discover learning atau pembelajaran penemuan, di mana di sini peserta didik didorong untuk menemukan konsep, prinsip dan pengetahuan baru melalui eksplorasi. Yang ketiga itu flipped classroom. Flipped classroom ini peserta didik mempelajari materi dasar di luar kelas, misalnya melalui video atau pembelajaran. Yang keempat itu ada project based learning, di mana pembelajaran berbasis proyek. Di sini siswa peserta terlibat dalam proyek. Jadi baik, yang berikut kita masuk dalam pertemuan yang ke-7, yaitu kompetensi guru pada abad yang ke-21. Jadi di sini ada beberapa kompetensi, yaitu yang pertama itu pedagogik, yang kedua
kepribadian, yang ketiga profesional, dan yang keempat itu ada sosial. Jadi mari kita bahas satu persatu. Jadi kompetensi pedagogik ini berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran di kelas. Yang kedua itu tentang kompetensi kepribadian, di mana berkaitan dengan sikap, perilaku, dan tindakan. Yang berikut kompetensi sosial, di mana kompetensi ini berhubungan dengan bagaimana guru berinteraksi dengan orang lain atau berkaitan dengan sekolah. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional, di mana kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Mungkin ini saja pemahaman